Oke, balik lagi di channelnya Box Case ya. Kalau sekali-sekali pakai box case lah, ya tetap box JR, jadi ada perwakilannya. Iya, kok bisa pas pakai gitu? Gue nggak pakai nih. Seragam gue belum cuci. Ya, jadi kali ini bakal routing pedal board yang, waduh, ini pedal board paling gede bukan ya? Lebih lebar. Tapi isinya paling banyak kayaknya. Isinya paling banyak. Gila, ini gue nggak kebayang sih ngerjainnya gimana ya. Cuma ya dijalanin aja ya nggak. Cuma ini sih, gila banget. Kemarin ada yang lebih panjang, Tapi nggak selebar ini. Secara jumlah pedal, lebih banyak ini. paling banyak dong sampai saat ini ya. Banyak. Oh nggak, dulu ada yang lebih banyak lagi. Punya Pamungkas. Enggak sih. 24 pedal kayaknya. Iya, 24. Jadi itu lebih banyak. Cuma maksudnya di workshop baru nih, ini paling gede ya. Oh, itu udah lumayan lama. Jadi ini pedal boardnya Bro Richard sudah cukup lama juga ditinggal di sini karena ada perubahan model pedal board, terus dari setupnya banyak berubah ya. Ukurannya sempat kita rubah-rubah lagi supaya lebih maksimal. Apalagi dengan pedal sebanyak ini ya, supaya pakainya nggak susah sebenarnya. Nah, ini udah bukan micro stack sih kayaknya. Ya. Iya. Jadi makanya gue pakai baju boxes di sini. Gue mau memperkenalkan produk yang lain daripada yang lain nih ya. Iya. Ini tipenya udah bisa disebut sebagai mega stack sih. Gede banget coy. Gede banget. Coba angkat dikit ini. Lumayan ya. Kita bisa nge-gym berdua, Ri. Bisa. Ini kalau satu pedalnya sekilo aja. Tapi kayaknya nggak nyampe lah. Kurang lebih gitu. Ini udah dinomorin semua urutan-urutannya mau kayak gimana. Dan kabel power supply sebenarnya udah kepasang kalau ini. Ya. Jadi ini kita buka ya. Ini buka yang pertama di sini. Yes. Wah, biasa ini microstack biasa. Satu lagi, Ri. Iya. Gitu. Jadi bukanya depan belakang ya. Gua sorot lebih dekat lagi deh. Oke, ini dia. Ya, jadi buka levelingnya udah kayak mobil sport ya kan. Kayak gitu, kayak punya sayap aja. Jadi ini satu ke kanan, satu ke kiri gitu ya. Nah, coba tutup. Nah, tutup dulu. Ini dia. Mantep banget ya. Ini pedal-pedalnya kita lihat lebih dekat lagi. Ini udah dinomorin dulu supaya ngeroutingnya lebih enak, lebih teratur lah ya. Paling nggak, wah kemana lagi harus lihat catatan lagi berkali-kali. Berdasarkan pengalaman kemarin, udah enak sebenarnya pakai PDF. Ada routing worksheet-nya. Cuma kalau sebanyak ini kan, wah leher pengok juga coy. Pengok kiri, nengok kanan, lihat gitu kan. Mending nomorin langsung di sini. Terus cara layout nggak terlalu banyak muter-muter ya, lebih banyak berurutan. Karena takutnya dengan pedal sebanyak ini, kabelnya jadi kebanyakan, akhirnya suaranya juga nggak maksimal. Jadi kalau bisa sebelahan nih kayak gini nih. Nih 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah sebelah ini kabelnya jadi pendek-pendek. Terus ini 13, 14, 15, 16 sampai 20. 19-nya di depan mau nggak mau. Karena ini looper. Kalau gua taruh di belakang, wah nanti susah nginjeknya, bisa ngejeledak anak orang dar. Dia kan lagi nginjek. Wah jatuh gitu kan, nggak seru banget. Jadi inilah mega stack ya. Karena kalau dibilang micro juga nggak micro juga gitu ya. Ini mega stack nih. Cuma bukan masuk ke lini produk yang yang resmi juga sebenarnya, ini bacot gua aja sih. Nah ini power supply-nya pakai 3 ya, ada Zuma, di sini ada Zuma, ada iTos ya dari Warus Audio sama mini Isobrick. Nah untuk jacknya, yang untuk ini jack DC sudah pakai Bestronic semua, made in USA, semua diganti. Yang ini juga ya, ini juga diganti pakai Bestronic juga sama. Yang Zuma, coba yang Zuma kelihatan nggak? Nah ini dia, ya semua pakai yang Bestronic semua, udah pakai yang the best semua pokoknya. Kabelnya juga pakai yang the best, pakai Sommer cable ya. Jadi nanti bakal pakai ini. Wah ini berat nih, isi banyak, gue kira dikit. Gue dijebak Ari. Itu nggak kecengklek gue. Ini tulang orang tua ini. Nah, habis itu jacknya semua pakai BXJR plug ya. BXJR plug. Nah, BXJR plug yang kayak gimana? Ari, ya, tanggung jawab Ari. Oi. Sebentar. Oi. Tak ambilin. Ini dia. BXJR plug nih. Ini dia, muting. Ini BXJR plug ya. Pakai jacknya ini semua. Ada yang bakal pakai lurus nggak ya? Ada ya? Ada pakai lurus 4 biji. 4. Nah, pakai yang lurus itu pakainya dari square plug kalau yang lurus ya. Iya. Yang di belakang-belakang ini kayaknya. Iya, seperti ini. Ada beberapa mungkin pakai yang lurus sih. Nah, ini bakal pakai yang lurus kayaknya sih. Ya. Jadi lebih rapi, biar kayak knalpot ya nggak? Nah, terus yang depan-depan juga sama. Ini mungkin juga pakai ini karena jaraknya lumayan sempit. Iya. Belum dicoba sih. Coba tes dulu deh. Bisa nggak nih BXJR plug di sini? Ini agak mepet soalnya, ini agak tidak seperti pada umumnya. Oh, masih bisa. Mantap, masih bisa. Cuma nanti ya, nah pas routing biasa baru diputuskan bakal pakai jack yang lurus atau yang L dari BXJR. Untuk nempelnya ini bakal pakai dual lock ya, karena nggak kebayang sih misalkan pedal board kayak gini besarnya ya, terus bawahnya pakai velcro, begitu debuan.
Yang kecil lagi kelihatannya kotor banget ya, apalagi kalau yang segede gini terus masih pakai velcro yang model zaman dulu ya. Emang lebih gampang dicopot sih kalau mau ganti-ganti, lebih gampang dicopot kalau pakai yang model velcro. Ya, cuma yang debunya nyerap dia ya. Debunya nempel Kayak gitu. Nah, kalau yang untuk pedalboard ini pakainya dua lock. Ya, dua lock ya, kita pakai 3M dan biasa kita gabung dua macam dua lock ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, dua lock itu sebenarnya punya beberapa tipe ya. Nah, jadi ini dua lock 3M yang kita pakai ya. Perbedaan tipe dua lock itu berdasarkan ini dia jumlah stems atau disebut mushroomnya ya, bisa dibilang mushroomnya atau stemsnya. Semakin rapat dia semakin kenceng ikatnya. Pengalaman kita dulu sempat pakai yang nggak terlalu kenceng, yang stemsnya agak jarang-jarang nih. Nah ini dia, stemsnya agak jarang-jarang ya. Kalau dibandingin sama ini kan beda rapat itu. Tuh, yang ini rapat banget, yang ini agak longgar. Cuma begitu pakai yang ini, di atas bawah kan digabungin gini nih, ya. Digabung gitu. Pada saat dibawa terbang-terbang sana sini, misalkan manggung luar kota terus bawa di bagasi pesawat, efeknya ada yang copot aja pakai ini. Double tapis si busa perekatnya sih nggak copot ke efek, cuma stemnya ini dia copot dia. Nah ini kayak gini terus dia kebuka, kayak gitu ya. Akhirnya kita pakai yang ini nih, yang 3M dengan stems yang lebih padat, nih. Ya, cuma ada kendala lagi. Kalau dua-duanya pakai ini, ya, di pedal pakai ini, di pedalboard pakai ini, nyopotnya setengah mati, kayak gitu. Jadi kadang-kadang mau ganti-ganti juga jadi apa namanya susah, repot ya, repot. Oleh karena itu, kalau di Boxers JR kita gabungin dua ini, ya. Satu yang stemsnya tidak terlalu padat, satu lagi yang padat banget nih. Tukar pakai yang padat banget ini. Jadi kita gabungin, nggak terlalu kencang tapi nggak terlalu kendor juga, nggak bahaya juga kalau dibawa-bawa berterbangan sana sini. Ya, tapi kalau mau nyopot juga nggak sebikin stres yang ini. Ya, oke, jadi kayak gitu. Nah, ini sebentar kita akan langsung mulai aja untuk proses perakitan kabel audio, Ri. Iya. Ya, kabel audio. Jadi kita bakal keroyokan ya, kalau sendiri sih mati sih kayaknya ini mah. Ya. Copot pinggang. Untung lo kemarin nggak mati ngurusin power supply. Jadi udah colongan, Ari bantuin pasang power supply dulu. Sekarang mau lanjut ke kabel audio. Kabelnya pakai apa tadi? Summer cable. Jacknya pakai apa tadi? Pakai BXJR plat. Produk sendiri lama jawabnya, parah betul. Bajunya udah BXJR ya. Waduh ya. Ya udah, pokoknya gitu. Langsung kita mulai bentar lagi ya. Iya. Ini aja nggak bisa di meja utama, jadi harus pindah. Supaya bisa gini nih. Jadi kalau mau diputar-putar masih bisa, Ri. Iya. Tuh mau lihat mana. Turntable, man. Atau kita yang muter juga bisa, ya kan. Jadi kan longgar banget lah. Longgar banget. Supaya hasilnya bisa tetap lebih maksimal. Ya, tetap maksimal tanpa mengurangi kualitas perakitan juga, walaupun posisinya agak susah ya, tapi itu dia tantangannya. Oke, ikutin terus gimana prosesnya. Gua akan lanjut ke time lapse perakitan pedalboardnya. Let's go. Nah, ini progres pedalboardnya ya. Lihat dulu dikit lah. Ini kan lagi ngurus kabel audio nih, tuh ya, kabel ini jack-jacknya udah mau dipasangin. Yang sisi satunya itu nanti bakal dipasin ke tujuan di mana coloknya gitu loh. Nah, ini yang lumayan keriting begini nih. Aduh, bener-bener nih. Ini bakal dipasangin kabel tis semua. Nah, ini si Ari bantuin gue buat nyolder nih. Kalau nggak, kayaknya nggak bakal kekejar sih. Jadi dia bantu nyolder. Tadi nih jacknya dari ujung ke ujung nih, ya. Iya. Dari sini ke sini nih. Dari ujung sini ke ujung sini. Gile. Mantap banget coy, sampai bikin custom. Nah ini kita pasang, aduh, tapi pinggang gue sakit banget ya. Ini deh. Tua. Nggak usah disebut juga udah tahu orang. Gini deh, ini di shoot dulu sebentar. Gue istirahat bentar ya. Oke. Sakit banget pinggang gue. Aduh. Tidur. Gimana ini? Mungkin dia lelah. Aduh, bapak tua. Kok. Kaget gue. Jangan tidur. Aduh. Belum beres ini. Oh iya juga ya. Lu masih roll deh. Masih. Anjir, dari pagi. Ada kepala. Oh iya. Aduh. Ya. Kaget banget pinggang gua. Break dulu. Ngerokok dulu ya. Ya deh. Ke depan lah ngerokok dulu, ambil ngobrol lah apalah. Yuk. Oke. Ngerokok dulu anjir.
Asap solder nih gara-gara ini. Jadi, aduh udah tua. Udah tua. Nah, ini dia. Hari kedua akhirnya selesai. Kemarin hari kedua tinggal finishing doang ya. Iya, Kemarin ngejar audio kabel ya. audio Berarti total bisa 5 hari ya? 5 hari. 1 hari masangin 2 lock. Balok. Kan itu banyak kan. Sama bersihin Ini habis berapa meter? 8 meter dia. 8 meter Habis itu kabel power supply. kabel power supply. Itu bisa 2 hari. Audio sehari lah. Finishingnya 1 hari. 1 hari. Ngumpulin mentalnya lama nih. Lama. Enggak lah, persiapan buat bikin pedal boardnya segala macam itu lumayan lama karena emang semua custom dan ini leveling kita belum custom ya. Jadi di plaster cut dan di bending semua untuk orderan ini doang. Habis itu di powder coating ya. Iya. Jadi prosesnya emang ini lumayan panjang nih. Nah, ini semua udah terpasang rapi. Ini hasil dalamnya ya. Hasil dalamnya begini. Ada 3 power supply. Jadi ada Zuma, ada MXR apa nih? Mini ISO ya? Iya, mini ISO. Mini ISO sama Aitos ya? Apa? Aitos Iya. dari Warus. Jadi 3 power supply itu. Ini adaptornya si mini ISO brick. Terus ada junction box di sini. Ini input di sini output. Jadi semua dari junction box input outputnya. Urutan pedalnya, waduh, banyak nih Ri. Gue nyontek dulu ah. Jadi 1 junction box, habis itu masuk ke loomer. Lumar ini Oh, loomer ini mood tadi sih loomer. Wah, otaknya udah sengklek ini. dari Lumar. Dari loomer masuk ke 29 pedal, terus ke volume. Ya. Volume masuk ke tuner, dari tuner ke duelist. Duelist, Gladio North Fang terus ke live pedal ini, earthquaker device, terus ke Surayat, terus polychrome ini ya. Dari polychrome ke Warus Monumen. Habis itu ke Julia. Ke Julia. Julia terus ke mood ke slow ke sini dulu. Ya kan? Enggak, slow ke sini. Oh, ke sini ya? Ke sini. Oh iya ding, dari mood ke slow ke Timeline timeline ke itu Mako series tunggu. D1. Oh ya bentar, dari ini ke sini, ini ke D1. Iya, dari D1 lanjut ke sono. D1 lanjut ke Meris, ya. Iya, Strymon Big Sky dari Strymon Big ke Sky bawah. ke bawah. Ke looper ini, soalnya ada loopernya nih, jadi tahu terakhir Microcosm. Habis itu baru ke ACS1 sebagai ampli dan kabinet simulator. Dari sini balik lagi ke Junction box. Ya, jadi routingannya begitu ya. Power supply-nya 3, semua pakai BXJR plug. Ada beberapa nih yang lurus nih. Ini pakai jack yang lurus juga ya. Pakai SPS 4 dari Square Plug. Oh iya, ini juga nih. Ini yang lurus begini nih. Ini SPS 4 nih ya. Kabelnya nih. Kabelnya Berapa? 18 meter. 18 meter kabelnya, bayangin. Itu padahal banyak pedal yang kita udah bikin sebelahan supaya nggak terlalu banyak ya. Cuma terakhir tuh yang bikin banyak tuh adalah dari Big Sky ke yang Big itu. Sky ke sini, habis dari ini balik lagi ke looper junction box. Ke junction box. Itu yang bikin lumayan banyak ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Gue penasaran soalnya gimana sih. Kita belum nyobain. Nyobain dulu lah, yang penting kan sinyalnya aman gitu. Nah, sekarang baru di videoin ya kan. Nah, ini kita tes deh. Jadi oh iya, dari output ini kan ke junction box masuk ke DAW. Coba aduh sambil duduk aja. Kakiku sudah tidak kuat. Oh, udah nyala. Ini nyala nih. Adanya. Ini volume kebuka ya kan, udah nggak ada noise segala macem. Tuh gitu ya. Ini semua mentok aja. Oke, di bridge. Nah, di sini si ACS1 gue nyalain karena kalau nggak pasti suara kecil banget nih karena nggak ada preamp. Nah, makanya harus nyala. Nah, ini dia. Oke, jadi kita mau coba apa dulu ya? Kalau ini sih udah sering coba nih. Kita yang jarang coba paling coba ini dulu. Polychrome, ini apaan? Oh, flanger. Kayak vertigo gue rasain.
Ini enak nggak? Udah pasti enak. Cuma bengnya nggak tahu nih. Kayaknya dikasih ini dikit enak nih. Panjang banget ya. Ya kalau masalah tweakingnya sih masih bebas lah. Nah tadi yang gue bahas nih, ini 29 pedal, dia gue nggak tahu dia apaan, tapi katanya ada buffer juga atau booster, gue nggak ngerti sih ya sebenarnya. Sekarang gue belum pernah cobain nih. Gue jujur belum pernah ngulik juga di Google atau di YouTube nih apaan. Tapi dia suaranya kayak nge-boost treble gitu. Ada nyala ya? Apa sih? Oh ini. Jadi dia kayak nge-boost treble gitu. Nah biasanya kalau treble di boost pasti akan ada noise sedikit nih. Ada noise. Cuma dia emang enak banget kayak ampli presence dibuka gitu kayak lebih open. Ini nggak pakai. Jauh banget volumenya ya. Iya. Ya kurang lebih begitulah, gue juga belum ngulik soalnya. Terus yang gue lumayan penasaran ini sebenarnya. Ini ada looper juga, cuma looper ya standar buat nge-record. Cuma ini banyak pilihannya, ada micro loop, ada granules, ada glitch, ada multi delay. Ini pemakaiannya lumayan bikin pusing sebenarnya ya. Iya. Tapi itu tinggal dikulik aja sih di di manual booknya bisa sebenarnya. Tadi gue sempet cari-cari juga soundnya apa gitu, kita cobain aja nyalain ya. Ini apa tadi? Oh, nggak ngapa-ngapain. Jadi mainnya nggak usah pakai chord. Widih. Tunggu, Ri. Tunggu. Ini bagus nih. Coba. Wih. Berarti kita mixnya kurangin dikit. Ini volume. Joki. Ayo dong, joki dong. Ya, jangan telat nih. Ini gue buka aja, tutup dulu dong. Pas gue gini jreng, langsung buka, Ri. Oke. 1, 2, 3. Bisa. Enak juga ya. Udah deh, buka. Kayak kalau pada bilang, wah, yang ngetes, yang jago dong gitarnya gitu kan. Enggak lah, kita kan rutin ya kan. Iya lah. Jadi kalau tuh, oh ini ngapain gini-gini nih? Ih, lucu banget. Ini mainan nih. Coba geser lagi. Beda nggak? Tambahin mixnya biar agak deep. Kita cobain kalau pakai tangan bisa nggak? Lupa matiin. Ya pokoknya gitu lah ya. Tapi ini secara sound sih harusnya udah aman semua sih. Iya, walaupun gua ngetes cuma GC gitu kan. Tapi jadi nyobain mic pedal. Intinya gitu. Tapi kalau ini secara sound semua udah oke banget. Dan kalau menurut pendapat gue pribadi ya, yang pedal yang bener-bener bikin pedal board ini punya variasi banyak adalah Mood, Microcosm. Ya kurang lebih gitulah. Tapi ini yang mainan banget nih. Microcosm sama Mood ya. Iya. Coba Moodnya nyalain. Kayak apa suaranya? Coba tambahin.
Ih, mantap. Coba. Joki. 1, 2, 3. Dibuka volume gitu. Buka aja. Coba. Apa ini ya Tuhan? Dulu tuh masih nyala. Masih. Ini kesini dong. Oh, itu Kak. Nyala nggak tuh? Nah, nyala. Tuh, baru aneh. Coba, lihat. Tahu lah. Pusing juga. Pengen bisa sih, cuma kayak lama ya kalau ngulik begituan ya. Ya intinya gini lah, kalau untuk routing yang paling penting kan sebenarnya udah nggak noise. Apalagi ini waktu pertama kali kita mau routing cukup tertantang juga nih. Pedal sebanyak ini ya kan. Terus power supply 3. Power supply 3. Dari 3 merek berbeda lagi, Ri. Iya. Ya, jadi kita kemarin lumayan agak deg-degan juga, makanya perlu persiapan mental yang lebih serius. Tapi ini pengalaman yang gila banget sih. Ini pedalboard penghancur pinggang, ya, Ri. Finishing rakitnya. Wah, gila pas rakit sih, mantep banget sih. Kalau nggak dibantuin Ari, mungkin gue resign kali. Enggak lah, malah gimana bisa resign. Sudah dirakit dengan baik, udah disolder juga dengan baik semua jack-jacknya, ya kan. Ari udah bantuin juga luar biasa banget nih untuk kabel-kabel dan power supply segala macam lah intinya. Terus paling abis ini kita pasti info ke yang punya nih, bro, jadi ya lihat dia nyobain langsung kayak gitu lah. Pokoknya buat teman-teman yang mau ngerakit pedalboard ya, bisa dikirim ke Box JR ya, atau konsultasi abis itu ngerakit sendiri juga bisa. Jadi bisa daftar, ada online consultation kayak gitu. Kurang lebih abis ini ya kita harus istirahat kayaknya. Iya. Ini perjuangan sih anjir. Perjuangan tapi tantangan itu sering. Oke, kayaknya sampai sini aja videonya buat konten routing kali ini. Mega stack dari Boxcase, karena kalau micro udah nggak mungkin, Ri. Iya. Ya kan, micro masa gede kan gitu Micro kan. kecil. Iya, makanya. Jadi ini mega stack lah khusus lah ya. Jadi kalau yang mau pesan mau yang lebih gede lagi, waduh, tantang kita lebih besar lagi pedalboardnya. Iya. Ya. Oke, sampai sini videonya. Terima kasih buat yang nonton sampai habis. Kalau ada pertanyaan bisa komentar di kolom komen di bawah. Jangan lupa di subscribe, di like, dibacotin di komen, ya dimaki-maki, di apa ya, terserah lo deh pokoknya. Ikhlas, kita mau ikhlas ya. Yang penting routing terus, ya kan? Iya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Nah gitu dong, bisik-bisik lagi. See ya.